Ini momentum yang terbaik yang harus diambil, jangan disia-siakan. Karena Arab tidak lebih baik dari kita, Irak tidak lebih baik dari kita. Jadi menurut saya jangan tunggu ronde 5, selesaikan besok di Jeddah. Menangkan itu, prediksi saya kalau linier mungkin seperti biasa, ya mungkin draw 1-1, 1-0. Tapi saya mau ekstrim. Kalau menang, kalau nggak 2-1, 3-1. Karena dalam sepak bola selalu terjadi yang ekstrim. Jadi saya mau arahin ke situ. Oke, tadi udah disebutin, ada ronde 5, ada playoff 2 kali, lawan runner up, ada playoff konfederasi. Jalannya masih panjang. Cuma menurut saya momentum terbaik itu adalah ronde 4 ini, tanggal 8 dan 11 ini. 2 pertandingan itu mendingkan menangkan. Apapun hambatannya, apapun obstacle-nya yang tadi kita uraikan, realitas ada non-tenis, tetapi menurut saya ini adalah partai final dua-duanya. Jadi kalau final do or die, attitude-nya, sikapnya harus beda. Kenapa harus dimenangkan? Bukan saya sepakat dengan syahwat banyak publik bola yang pengen ke Piala Dunia, bukan itu. Saya punya analisis pandangan sepak bolanya, tetapi sebagai bangsa saya juga akan sangat bangga Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Cuma saya bicara tentang technically sepak bola. Ini momentum yang terbaik yang harus diambil, jangan disia-siakan. Karena Arab tidak lebih baik dari kita, Irak tidak lebih baik dari kita. Jadi menurut saya jangan tunggu ronde 5, selesaikan besok di Jeddah. Menangkan itu, prediksi saya kalau linier mungkin seperti biasa, ya mungkin draw 1-1, 1-0. Tapi saya mau ekstrim. Kalau menang, kalau nggak 2-1, 3-1. Karena dalam sepak bola selalu terjadi yang ekstrim. Jadi saya mau arahin ke situ, dan saya berpikir dua-duanya dimenangkan. Dua-duanya dimenangkan. Kenapa? Karena waktu September. Dan mungkin, sangat mungkin itu. Karena waktu September saya lihat sebuah cara bermain yang sebetulnya kelihatan kuat. Kelihatan ya kuat lah gitu loh. Contoh kan waktu September nih yang terakhir lawan Lebanon babak pertama, Dinjem bek kiri, J.I.Z, Kevin Dick, duet center back. Ada Jacob Sayuri. Yang menarik adalah saya menduga Calvin Verdong akan ditaruh sebagai gelandang bertahan bareng Joy Pelupesi. Di depannya bisa Ricky Kambuaya atau Tom Hai. Di sebelah kirinya ada Beckham, di sebelah kanannya ada Emiliano Jonathan, strikernya ada Mauro Gilstra. Sebagai backup ada Ole Romaini yang katanya sudah mulai mendekati pemulihan meski sejak Agustus dia tidak main kompetitif. Tapi dia tetap disertakan, kenapa? Karena dia dianggap faktor X yang selama ini adalah pasal yang menutup lubang kekurangan striker di timnas kita. Jadi clear kan, lengkap bahwa saya mau di ronde 4 ambil momentum terbaik ini. Formasi tadi saya udah lihat, cara bermain. Yang kedua prediksinya saya agak ekstrim. Kalau nggak 2-1 menang 3-1. Oh, luar biasa. Amin. Bung Roy Suryo, silakan Mas Roy. Baik, saya mungkin tidak terlalu bicara soal teknis, tapi bagaimanapun juga sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan kita. Apapun kita dari mana berada, sepak bola menyatukan. Dan harusnya Bang, saya berkali-kali mengatakan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga harus bersikap. Saya pakai baju ini Bang Aiman, itu juga baju khas di Kemenpora. Ini baju binaan, pemuda binaan, dan itu menunjukkan olahraga. Hanya kebetulan ini karena tadi yang dicari bolanya ketelingsut, ya ini adanya adalah permainan bola juga, tapi basket. Tapi artinya apa? Ini kita bersama-sama ya, dalam persatuan itu harus ada semangat bersama. Dan yang paling penting adalah juga kita juga harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia itu memang sudah ada sejak zaman pujangga dulu kita itu mengatur, dan itu ada di wayang. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Yang namanya bola ada juga di pewayangan yang namanya cakra bola. Kita lihat Garuda terbang jauh sampai ke Jeddah nantinya, dan yang dihadapi adalah pasukan elit. Wah, dari Arab Saudi dan kemudian dengan wasit dari Kuwait. Mereka sudah didukung pasukan gajah. Gajah artinya bukan nggak punya ijazah lain itu. Ya. Nah, itu gajah adalah pasukan kuat. Tapi yang namanya burung, Mas Aiman, insya Allah Indonesia tetap bisa menang lawan gajah. Ingat cerita Gubernur Abraha yang berusaha menyerang Ka'bah.
Kemudian burung-burung ababil ini menjatuhkan batu-batu panas dan gajah. Jadi pasukan kita, skuad kita, nanti yang dimulai dari, apakah itu mulai dari lini paling belakang, Martin Paes, Emil Audens, Erdano Ari, sampai juga dengan para pemain yang ada di depan, Egy Maulana, Jakob Serui, Ole Romano, Mauro Silva dan lain sebagainya. Tetap terus berjuang maju ke depan. Saya nanti akan gambarkan yang lebih lengkap. Yaitu dengan apa? Dengan dulu yang dalam dunia pahaya itu ada perang namanya Baratayuda. Antara Pendawa dan waktu itu adalah melawan Kurawa. Ya, tapi di tengah-tengah ada juga yang lagi nyanyi-nyanyi ini. Fa. Sama bapaknya lagi bingung. Halo. Ini apa kaitannya Fufafa sama bola? Gak ada kaitannya makanya. Kamu ngumpet dulu. Ijazahmu lagi dipertanyakan. Semuanya ya bapak ya anak. Ya. Nah maka adalah ketika kemudian yang namanya pasukan Pandawa. Nah ini kita gambarkan sebagai PSSI Pandawa 5. Banyak banget yang kemudian pasukan baik. Meskipun ini harus melawan dengan yang namanya buto-buto jahat dari Kurawa. Nih, buto-butonya jahat banget nih. Arab Saudi nanti akan kita pandai sebagai buto jahat. Salah satu butonya dulu pernah tampil di Rakyat Bersuara. Yang pakai wig macam-macam itu. Ya. Tapi insya Allah, kalau memang niat kita baik dan mohon doa untuk seluruh rakyat Indonesia. Apapun perjuangannya, itu adalah tim kita. Itu adalah merah putih. Itu adalah kemenangan rakyat Indonesia maupun kita kalah. Jadi bola harus menjadi persatuan Indonesia. Siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, insya Allah kita menang nanti. Bumi goncang ganjing, langit kelap-kelap. Kanjeng Raden Multimedia Telematika Roy Suryo, KRMT maksudnya. Oke, terima kasih Mas Roy. Sepak bola bukan sekedar olahraga dunia, tapi juga kekuatan sebuah bangsa. Kita bangga Garuda berlaga, namun kita dahaga Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Mimpi dan ambisi yang pantas diwujudkan. Selamat berjuang Timnas Garuda, bobol gawang lawan. Inilah Air Rakyat Bersuara. Sampai jumpa pekan depan dan besok kita akan saksikan sama-sama di RCTI jelang selepas tengah malam, mungkin akan mulai sebelum tengah malam besok, dan kita sama-sama saksikan bagaimana tim Garuda kita membobol gawang lawan, dan itu adalah harapan kita semua. Sampai jumpa pekan depan.